Baik, terima kasih. Pada sore hari ini kami dari DPRD menerima kunjungan dari kepala kampung terpilih ya, Arsa 11. Dalam hal ini karena berkaitan dengan adanya proses gugatan pengadilan dan proses hukum dalam hal hak beliau untuk sebagai kepala desa tertunda pelantikannya karena ada proses SK pengganti atau SK pelaksana tugas yang diterbitkan oleh Saudara Bupati dan selanjutnya oleh pihak penggugat, dalam hal ini kepala kampung terpilih hasil pemilihan di ASO 11, kepala kampung PAW ya. Kepala kampung PAW telah memenuhi unsur dan karena memperjuangkan haknya melakukan proses gugatan, dan oleh pemerintah daerah hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dilakukan banding ke pengadilan lebih tinggi di tingkat wilayah timur di Manado, maka hari ini kami telah menerima salinan putusan dari hasil banding. Dan untuk selanjutnya sesuai dengan mekanisme di DPRD kami akan tindak lanjuti sebagai bentuk pertanggungjawaban perintah putusan pengadilan. Dan apabila nantinya pemerintah daerah masih melakukan proses banding dan sebagainya, kita juga akan menunggu. Tetapi ketika itu menjadi putusan inkrah, keputusan hukum, maka wajib bagi pemerintah daerah dan kita semua untuk mentaati perintah dan putusan pengadilan itu. Tapi secara khusus DPRD akan melakukan proses tindak lanjut berkoordinasi dengan pemerintah daerah atas putusan pengadilan ini, sehingga tidak menimbulkan polemik dan terdampak pada pelayanan pemerintahan di kampung, karena ada kewajiban untuk APBD desa yang hari ini harus kita tunaikan, karena itu hak mutlak terutama BLT bagi rakyat miskin, karena itu adalah amanat dari negara untuk kita pengentasan pasca pandemi COVID. Jadi Arso 11 ini sudah 1 tahun tidak ada pelayanan publik ini, Pak. Nah, ini mungkin ada harapan-harapan dari Pak Ketua DPRD Kabupaten Kerom, Pak. Baik, dengan kondisi pelayanan publik yang hampir 1 tahun tidak berjalan normal, ini berdampak kepada seluruh lini kehidupan di masyarakat. Bukan hanya masalah administratif kependudukan, administrasi lainnya, tetapi juga terdampak kepada sektor ekonomi masyarakat. Dan terutama adalah program pengentasan kemiskinan yang tadi kami sampaikan soal BLT adalah bagian dari tugas pemerintah pusat yang harus kita tunaikan. Oleh karenanya kami menyarankan kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak menimbulkan gejolak, tetapi kita taat dan sadar hukum. Ketika memang itu menjadi putusan perintah pengadilan, mari kita taati bersama. Dan kita satu tujuannya adalah segera berjalannya proses pemerintahan di ASO 11 dengan normal, sesuai dengan kaidah hukum tetap. Ketika itu memang harus dilakukan penetapan, maka dilakukan penetapan. Ketika itu ada proses hukum lain, maka kita tunggu bersama. Jadi itu harapan kita, adalah harapan kami dari DPRD, pelayanan publik harus segera dijalankan. Dan kepastian hukum atas pengguna anggaran juga harus ditetapkan, karena ada konsekuensi terhadap penggunaan APBD kampung, yang itu juga menjadi tugas dari daerah maupun negara. ADD adalah tugas alokasi dari daerah, sedangkan DD adalah tugas dari negara. Demikian. Baik, terima kasih. Sekarang Bu Sian ya. Ya. Ini berkaitan dengan PLT. Ya, berkaitan dengan PLT, mohon dari kuasa hukum bisa memberi informasi yang jelas kepada masyarakat, karena di tengah masyarakat ini kan simpang siur informasinya berkaitan dengan putusan itu. Dan belakangan ada desas-desus juga Bupati tetap akan memaksakan PLT masuk lagi. Mohon ada penjelasan dari tim pengacara. Baik, untuk berkaitan dengan PLT ini, gugatan kami pertama adalah terkait dengan SK PLT, SK nomor 70. Untuk SK nomor 70 ini telah gugur karena di Petitun Pengadilan Jayapura kami menang, lalu Bupati banding ke Petitun Manado dan itu juga ditolak, sehingga untuk PLT pada hari ini, pada saat ini, yang seharusnya tidak perlu atau tidak harus didorong lagi untuk menempati atau memasuki ke desa via yang sementara dalam berperkara menunggu hasil keputusan tetap atau inkrah dan segera melantik kepala kampung terpilih.
Itu penegasan dari kami. Ya, jadi kalau pemerintah daerah memaksakan ada PLT lagi, apa implikasi hukumnya, Ibu? Mungkin kami akan melakukan hal yang sama. Karena melihat judul awal itu, gugatan kami adalah SK PLT. Seperti itu. Jadi mungkin saran kami saja agar pemerintah daerah tidak memanfaatkan situasi ini, tetapi kalau bisa mari pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif legowo dalam menerima keputusan yang sudah ada. Maksudnya legowo itu bagaimana, Ibu? Menerima keputusan yang sudah ada. Dan Bupati melantik kepala kampung terpilih begitu maksudnya? Seharusnya Bupati melantik kepala kampung terpilih. Ini bukan persoalan siapa kalah siapa menang, tetapi ini persoalan sama-sama kami memberikan satu pelajaran hukum terhadap kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, agar kami dapat taat hukum. Pesan moralnya seperti apa kira-kira? Ya, kalau pesan moral, kami pemilih. Kami ini pemilih. Kenapa kami harus menjadi lawan? Kalau bisa kami dirangkul. Itu saja pesan moral. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup.